membahas tentang seni menjual kuliner di event dan konten digital. Kali ini kita sudah bersama owner Dua Putri, Ibu Darmawati Halik. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Bu Darma. Waalaikumsalam. Agak mendekat Ki Bu, jauh sekali Oh, tadi. iya, Iya. Kecil suaranya ya. Gimana kabar Teh? Sehat? Alhamdulillah sehat. Waduh luar biasa ini Bu hari. Sudah jelas suaranya ya? Iya sudah jelas. Tapi agak dekat dari mic supaya lebih optimal mic-nya, suaranya ya. Oke. Nah ini kita membahas tentang usaha kuliner tak ini. Iya. Nah mungkin bisa sedikit cerita dulu. Saya panggilnya Bu Darmawati ya? Ya Bu Darma aja. Oh Bu Darma, iya agak-agak lebih akrab ya, lagi familiar ya. Iya Bu Darma, gimana ceritanya nih terkait dengan usaha kuliner kita ini? Mungkin ada usaha sebelumnya juga, tetapi kok tiba-tiba lari ke kuliner jatuhnya? Iya. Iya, betul. Mm-mm. Punya cerita sendiri Iya. ya. Yang awalnya dulu di Kria. Oh di Kria ya. Iya. Mm-mm. Di Kria sudah berapa tahun, kurang lebih 10 tahun. Iya. Di Kria bergerak. Alhamdulillah. Kendalanya kemarin itu sampai pindah ke kuliner pada saat itu pandemi kemarin itu. Oh pandemi ya. Kria itu tantangannya apa sih? Ya. Paling membuat pemasarannya ya susah ya. Iya. Kria itu. Waktu itu kan ceritanya pandemi itu untuk memasarkan itu agak susah ya. Iya iya. Yang dibutuhkan waktu itu paling yang kuliner yang paling kencang waktu itu. Iya. Nah dari situ mulainya adanya pandemi itu coba mengubah jalur usahanya ya. Iya betul. Oke dari Kria kemudian berkecimpung di dunia kuliner. Nah boleh tahu nih kulinernya apa saja. Jadi mulai dari pandemik ini Dua Putri ini mulai dibuat ya, atau memang dari dulu Kria ini sudah menggunakan Dua Putri. Dua Putri. Iya. Dua Putri ini siapa nih? Anak. Oh anak. Kebetulan punya anak 2 yang putri semua. Oh putri semua. Kalau nambah nanti anaknya jadi 3. Gimana? Kan saya juga pernah bikin usaha begitu. Iya. Saya pakai nama A2 karena anak pertama dan kedua itu A pertamanya. Iya. A2R. Nah, kebetulan saya dan istri punya R. Sekalinya tambah anak 1 susah dipakai brandingnya. Alhamdulillah sampai sekarang itu udah tetap Dua Putri. Oh, tetap 2 ya. Karena anak yang paling bungsu itu sekarang sudah 27 tahun. Oh, alhamdulillah. Iya. Dan mereka sudah pada menikah. Iya. Dan memang itu sih secara biasanya kalau orang bikin usaha itu paling tidak larinya ke anak ya. Iya benar. Dan itu bukan hanya sekedar nama tetapi ada semacam doa ya. Iya. Oke, kita berharap usaha ini nanti bisa bermanfaat bagi anak-anak kita. Iya. Nah, kalau dulu pandemik itu kan semua aktivitas dibatasi ya. Iya. Nah, betul. termasuk jualan-jualan mungkin secara offline ya, secara terbuka itu juga agak-agak dibatasi juga. Nah, dulu gimana ceritanya itu bikin usaha kuliner di zaman pandemik? Sistemnya secara online juga. Secara online juga. Kita kan sudah namanya pandemi kan kurang keluar rumah ya. Iya, keluar. Iya. Dibatasi. Sistem pesanan dulu. Iya. Itu pun juga repot kenapa misalnya kan tidak sembarang juga bisa menerima karena apa? Yang dari luar rumah kan untuk susah masuk lagi kan ceritanya ya. Pasti ada kenalnya di situ juga. Tapi alhamdulillah semua yang pada rata-rata orang sudah pada kenal. Kemudian setelah pandemik dan sudah mulai tidak pembatasan, itu gimana caranya melanjut usaha ini? Alhamdulillah masih tetap lanjut sampai sekarang. Oke. Nah boleh tahu apa nih jenis kuliner yang dijual oleh Dua Putri ini? Ya, alhamdulillah sekarang ini yang awalnya perbaksoan. Bakso ya, baksonya dijual online juga atau dijual di ecer gitu ya? Iya betul. Kenapa? Karena saya penjualan langsung gitu ya, melakukan penjualan langsung begitu. Ini jenis baksonya apa nih Bu? Ada bakso bakarnya, ada bakso kuahnya. Bakar. Ya. Oh, jadi ada gorengnya juga. Jadi digandeng semua gitu ya. Iya. Oh. Diperhatikan kan karena beda-beda ini ya selera ya. Iya betul. Bagaimana bisa masuk? Kan biasanya itu kan kalau bakso goreng ya bakso goreng. Iya. Paling pasangannya yang rebus. Iya. Yang ditusuk-tusuk itu ya. Iya. Nah terus ada yang bakar itu kan agak-agak ribet juga ya. Iya. Kan, ya. Nah sejauh ini sistem menjualnya seperti apa nih? Kalau dulu
masih ikut di kegiatan-kegiatan dinas ya. Iya. Kami difasilitasi tempat ada event-event begitu di macam dari dinas koperasi, di Sperindak ya. Dari Kadin juga biasa kalau bulan Ramadan ya. Iya. Alhamdulillah kalau sekarang sudah berani jalan sendiri. Walaupun tanpa ada event dari dinas atau dari permintaan dari dinas. Kalau dari dinas sih memang enak. Gratis ya. Gratis. Iya, tapi masa mau terus ikut? Iya. Maksudnya betul. berharap terus dari dinas ya. Artinya itu hanya sebatas memberikan jalan ya. Iya. Ketika kita sudah rasakan bagaimana perbedaannya ketika kita jualan dengan adanya event dengan yang jualan biasa gitu ya. Iya. Nah, perbandingan saat sekarang ini kita rasakan gimana, Bu? Alhamdulillah. Ya. Semakin meluas ya. Meluas ya. Karena kan kalau dari dinas kan pasti kan kita terbatas juga. Iya. UKM bukan cuma kita saja. Ya kan? Iya. Pasti kan banyak teman-teman yang lain. Apalagi sekarang sudah banyak penerus ya. Iya. Iya. Jadi sekarang tinggal kita, kalaupun ada ya biarkan mereka yang baru-baru lah. Iya. Gitu. Kita yang sudah punya nama, kita mencoba untuk mencari sendiri. Misalnya kita jemput bola. Iya. Iya begitu. Nah, tantangannya apa sendiri nih kalau kita jualan melalui event? Iya. Kan ini event kan terbatas ya, artinya tidak setiap hari. Beda kalau misalnya kita jualan offline di rumah ya. Iya betul. Itu apa sih yang membuat Ibu Dharma tertarik lebih enak jualan ketika ada event atau jualan di bebas aja gitu harinya? Cuannya karena gede. Oh begitu ya. Jadi penjualannya itu agak-agak kencang ya kalau ada event. Meskipun ada pengeluaran juga yang harus kita bayar. Iya, lumayan ya. Nah, yang membuat Ibu Dharma berani itu apa sih? Kan itu biasanya kan ketika ada event, ini kan kayak semacam ini Piala Dunia. Pasti ada biasanya buka stand-stand ya, termasuk kayak misalnya di TVRI sebagai penyelenggara. Itu kan biasanya budgetnya agak tinggi, Bu ya? Lumayan. Nah, kemudian di bulan puasa biasanya, ataupun ada kegiatan-kegiatan kampus ya? Iya, betul. Oke, itu gimana sih cara menghitungnya itu supaya kita betul-betul yakin deh saya bisa melewati dari pengeluaran saya ini, mendapatkan omset atau keuntungan lebih ya. Alhamdulillah ya, saya kan kita sebelum saya di Kria di kuliner itu kan sudah jalan di kuliner, di Kria. Sebelum di kuliner saya sudah berjalan di Kria. Dan di Kria itu saya sudah masuk memang kampus. Jadi sudah tahu pemasaran bagaimana. Artinya memang berjalan dari pengalaman ya. Iya. Artinya kemampuan membaca segmen pasar itu sudah terbangun karena adanya pengalaman itu ya. Betul. Apalagi kalau ini Kria saja dulu mungkin bisa didapatkan beberapa penjualan ya. Iya, betul. Apalagi kalau makanan. Iya, betul. Semua orang butuh makan. Iya, semua butuh makanan. Nah, sejauh ini keaktifan dalam mengikuti event-event itu seperti apa, Bu? Itu dapat infonya dari mana ya? Iya, kami kan? ada juga kadang perkumpulan yang sebenarnya dari mulut ke mulut, bahkan dari link, dari Instagram juga. Kami lihat buka-buka Instagram ada kegiatan yang daftar gitu. Iya, jadi selain jualan di event kuliner, event-event tertentu juga menggunakan digital ya, artinya media sosial. Iya. Nah, kalau Ibu sekarang ini gimana cara mengelola media sosialnya? Alhamdulillah, katanya cuma dapat informasi begitu saja dan kita hanya mengikuti karena apa? Namanya juga orang sudah tua begini, tapi walau terbatas ini ya permainan ini ya di media sosialnya. Di media sosialnya. Oke, berarti media sosial hanya digunakan untuk mencari info event ya, bukan untuk jualan di konten media sosialnya. Iya, belum saya pakai. Belum saya dipakai ya. Artinya selama ini hanya mengandalkan event-event tertentu ya. Nah, kalau dulu sih memang waktu anak-anak saya masih ada ya kan, mereka sudah pada menikah dan mereka sudah punya keluarga masing-masing, punya kesibukan mereka. Jadi Ibu menjalankan usaha ini sendiri ya? Iya. Masya Allah, luar biasa. Ini luar biasa semangatnya Ibu mencari suatu usaha kesibukan ya, dan memang tidak pernah berhenti untuk melakukan uji coba ya. Iya. Ketika melihat peluangnya ini kurang, kita cari peluang lagi. Iya. Oke, baik. Sebentar kita akan lagi banyak mengulik tentang bagaimana sih perjalanan usaha kulinernya dua putri ini. Tetap bersama kami di Pro 4 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan.
camparoku huitamu tudak boti tepas semut terkareba melene wai mataku nauleku tapaku magimu leseri janji mutaroa sajan renung kegani maka utiwi sajan renu hatiku elokku sediro mate nate alau nyawaku nataro masa jendenu nauleku tapaku ko baja sangat engkau jerak baru ku buruk dan dibungai iya naturilana utiwi lau petiku utiwi limban rimaje awi pedih sena hatiku ucapu camparoku riangkanku tudak bukti sabar elona indoku tetiwai mataku nawang-nawai totoku tekulah seri janjiku teku pas sajan renuki tegani maka utiwi sajan renung atita eloka sedindro mate nate alau nyawaku nataro sajan renuta
kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini. Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu. Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik sahabat budaya di manapun Anda berada, masih bersama di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar di obrolan teras UMKM. Nah, kita kembali ngobrol dengan owner Dua Putri, Bu Dharma ya. Baik Bu Dharma, tadi banyak hal yang tadi sudah diceritakan, mulai dari mengawali usaha bisnis kuliner ini sendiri dengan cara tentu mengikuti event-event tertentu ya. Nah, mungkin apa nih suka dukanya selama ikut menjalankan roda usaha ini, dan tantangan terbesar yang dihadapi itu seperti apa dalam situasi tersebut ya? Agak dekat ya. Iya. Ya. Ya, di dalam mengikuti event-event itu yang suka dukanya banyak. Iya. Salah satunya kalau yang sukanya ya, kalau lagi rame penjualan ya. Lagi rame. Terus yang dukanya itu ya, kalau lagi datang ini kayak kemarin musim hujannya ya. Iya, iya. Ya kan, kendalanya kan kadang begitu juga kalau hujan. Faktor cuaca. Iya, faktor cuaca. Iya. Terus kalau yang dukanya juga ya kalau lagi sepi Pembeli ya. Oke. Nah, ini kulinernya apakah hanya jenis bakso saja atau ada mungkin usaha lainnya? Jenis kuliner. Ya alhamdulillah sekarang. Kalau tadi dulunya kan cuma bakso saja. Cuma ya. bakso aja Ya. sekarang. Sekarang persaingan banyak, ya harus buka ide, cari ide apa yang bisa masuk lagi gitu kan. Sekarang alhamdulillah sudah ada menu yang bakmi kan. Bakmi. Iya. Macam mie goreng, mie kuah ya. Iya. Anak-anak suka, kadang juga buat nasi, kemarin nasi ayam bakar, Oh. soto ayam. Iya, iya. Jadi setiap event itu memang ada beberapa menunya yang biasa ditawarkan ya. Kita lihat sikonnya Tergantung kan. dari segmen pasar ini. Iya. Oke. Nah, kalau yang paling laris di antara sekian menu ini yang mana nih? Alhamdulillah bakso. Bakso itu ya. Iya. Bakso bakar. Bakso ya kan umumnya. Iya, bakso umum ya. Iya. Nah, kalau misalnya ini kan event-event tersendiri nih ya. Artinya ketika kita punya segmen penjualan bakso misalnya, ketika kita ikut event begitu, gimana sih caranya memastikan bahwa punya kita nih bisa bersaing dengan menu yang sama? Misalnya kan pasti banyak nih Betul. pengusaha-pengusaha yang segmennya jualan sama ya. Iya betul. Dari situ kita harus kita harus adakan, kalau kita ini yang bisa diminati macam kita kreasikan, pakai topping kah atau apa ya kan. Iya. Kalau saya kan pakai ada khas sendiri ya, kalau Dua Putri ya, dengan bumbu kacangnya ya, bumbu kacangnya dengan sambal ricanya gitu. Terus variannya juga beda kan, beda-beda, ada yang keju ya kan, buat ya ada yang ori, ada keju, kadang buat juga yang telur. Ya. Nah, ini kalau jualannya pindah-pindah ikut event tersendiri itu kan biasanya ngangkat-ngangkatnya itu ya, pindah-pindahnya itu yang agak berat ya. Lumayan. Iya, itu gimana sih caranya supaya kan ini apalagi ini kan setiap tempat ini pasti berbeda ya. Betul. Apalagi menjual bakso goreng atau bakso bakar, itu masing-masing punya alat lumayan banyak ya. Nah, kepikirin nggak ingin punya tempat tersendiri khusus, misalnya di sini aja nggak usah ikut event? Pakai banget.
Oh, gitu Cuma ya. kendalanya itu ya sewanya Sewa gitu ya. tempatnya Iya. ya. Oh. Kayak kemarin saya sudah dapat tempat di UIN ya, di kampus UIN, tapi Iya. lumayan. Saya tuh harus bayar 10 juta sewanya per tahun. Iya, iya. Jadi kendalanya tuh harus ada uang cash begitu. Tapi kalau Untuk misalnya awalnya. event itu kan juga harus membayar ya, dan Iya. pindah-pindah. Iya. Nah itu kira-kira mengetahui segmen pasar kita kan, ini kan produk ini yang kalau misalnya orang sudah tahu rasanya, pasti orang pasti cari terus ini Dua Putri nih Iya. di mana tempatnya. Betul. Kalau ikut event-event kan tidak menetap. Iya, betul. Nah terus gimana caranya itu kalau ada pelanggan-pelanggan Iya, yang mereka selalu mencari di mana boothnya gitu kan. Ya, iya, boothnya yang belum sampai sekarang belum. Kendalanya juga persaingan kan kadang mau masuk macam di depan Indomaret apa itu Iya. kadang terbatas mereka terima juga ya. Terus kadang mereka sudah ada yang patok begitu kan. Oh Iya. iya. Jadi selama ini cuma ikut di event aja. Event aja Iya, ya. macam di Gor ya, di Mandala, Di Gor mana? Sudiang? bukan Gor Unhas. Oh Gurun Khas. Iya. Sering ikut di sana acara taekwondo, Iya. karate, ya, Oh. pencak silat. Ya. Jadi memang hanya segmennya untuk event-event gitu ya. Iya, betul. Iya. Nah tentu kalau berbicara tentang teknik sendiri ya, teknik dalam hal pemasarannya tadi itu memang dari segi tampilannya ya, Iya, iya. semacam toppingnya. Iya. Nah kalau usaha seperti ini Ibu dulu memang mentanya atau semuanya dibuat dari Ibu atau memang ada semacam kerjasama? Saya buat sendiri. Buat sendiri Produksi ya? sendiri. Oh Sekarang. iya. Kan banyak juga nih penjual-penjual bakso kan? Iya. Biasanya dia kan sistem Yang persenan. sudah jadi. Iya, barang yang sudah jadi Iya. dia jual kembali. Iya. Tapi kalau punya Ibu itu ditahu sehingga kita sendiri yang tahu Iya, kualitasnya. Betul. Nah, sejauh ini bagaimana sistem perizinannya kan kalau biasa kalau usaha produk sendiri itu harus ada usahanya itu harus diberikan label halal Iya. atau PRT-nya atau apalah segala macam itu. Dua Putri ini sudah punya apa saja nih? Alhamdulillah Dua Putri sudah ada halalnya ya. Iya. Dibantu dari dinas. Dibantu untuk kan ini. Iya. Dari Unhas kemarin sama dinas koperasi. Iya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk dinas ya, yang terkait dinas koperasi di Sperindak ya. Itu tidak ada dibayar ya Bu? Ya? Alhamdulillah enggak. Ya, kalau yang mandiri tuh sampai ini 5 jutaan. Oh Iya, iya. yang pengurusan halalnya itu 5 jutaan karena dengan daging kan, Iya. Iya. Kalau kita gini. daging. Alhamdulillah kemarin dapat bantuan itu Iya. dari Unhas. Nah sejauh ini yang kita rasakan dengan adanya pendampingan dari apa namanya? Kita ikutnya di Goa ya? Atau Goa di Makassar? Makassar. Oh Goa Makassar ya. Lebih dominan saya di Makassar. Lebih ikut di Makassar pendampingan. Apa namanya sih itu inkubator ya? Iya, Inkubator betul. UMKM. Jadi istilahnya banyak hal yang kita dapatkan ketika ikut itu ya. Iya, betul. Dibandingkan kita jalan sendiri gitu ya. Iya, betul. Apa yang selama ini Ibu rasakan dengan adanya pendampingan dari inkubator itu? Alhamdulillah perbantuan ini peralatan juga ada, Iya. Oh. bahkan dana juga ada. Oh. Ya, kami dihubungkan dengan BUMN, diberikan dana bergulir Oh. yang sangat ringan menurut saya karena tanpa ada kelebihan daripada modal yang diberikan. Oh artinya tidak berbunga ya? Tidak. Masya Allah luar Kalau biasa. bunga nanti terlalu cantik. Iya. Kalau ada bunganya terlalu cantik terlalu ya. cantik Iya. untuk terlalu cantik dan berat untuk kita. Berat untuk UKM. Iya. Oke, jadi luar biasa ya. Selama ini yang kita rasakan bantuan pemerintah seperti itu ya. Iya. Artinya pendampingannya luar biasa. Ada usaha, ada modal usaha, kemudian alat. Iya. Nah, Ada bantuan dari alat. berarti alat yang kita pakai sekarang ini murni bantuan dari pemerintah ya atau? Alhamdulillah saya belum pernah dapat bantuan dari pemerintah. Oh. Kalau di bidang peralatan, Peralatan iya. ya. Karena kendalanya itu yang harus masukkan proposal dulu kan. Oh. Tidak gampang juga. Iya. Harus melalui jalan seperti itu juga. Iya. Yang bisa alhamdulillah pasti dapat. Pasti dapat ya. Iya. Oke. Nah, sejauh ini kalau kita lihat peningkatan omsetnya itu seperti apa? Bukan biasanya orang jualan tapi
tidak jelas nih, artinya jalan di tempat gitu. Iya, betul, betul. Nah ini yang kita mau cari tahu nih, gimana upaya untuk meningkatkan omset. Iya, alhamdulillah. Yang intinya, kalau tadinya kita hanya difasilitasi sama dari dinas saja atau pemerintah ya. Iya. Kalau kita mau lebih mencapai target, harus berani keluar. Oh, itu dia. Ya. Iya, harus berani keluar dan harus berani untuk, misalnya kasarnya sewa tenan ya. Iya. Karena memang sih ceritanya macam kita berkaitan judi ya. Iya. Kayak ceritanya. Iya, untung rugi kan harus iya. ditanggung kan iya. Tapi harus berani. Iya. Insya Allah. Oke, jadi Bismillah saja. karena kan ada orang begitu, baru dia dengar harga tenance-nya sudah langsung mundur. Pasti ada teman-teman ikut, Bunda, event di mana? Di ini bayar, iya bayar. Jadinya mundur. Ya mundur, karena selalu yang cari anugerah. Cari anugerah. gratis. Anu gratis. Iya, jadi memang butuh semua keberanian ya. Iya, alhamdulillah. Karena kadang juga sih ada orang yang memang segudang ide di dalam pikirannya, tapi memulainya itu yang susah. Iya. Nah kalau ibu sendiri gimana dulu mengawali itu supaya punya keberanian dan kan setiap orang ini pasti punya sebentar nanti saya punya rencana bikin usaha begini, tapi rencana terus. Rencana terus. Tidak ada actionnya. Iya, kan makanya kalau ada ikut pelatihan juga dari dinas-dinas begitu, kadang kendalanya teman-teman itu bicara, aduh saya ini punya produk tapi saya bingung mau kemana saya pasarkan. Oh, ya kan? itu ya menjadi tantangannya. Iya, mereka tantangan. Kalau bagi saya pikir yang penting kita mau mencari dan mau berusaha kan. Iya. Di mana kita bisa mencari pasaran kita punya barang produk bisa masuk, ya kan? Iya. Kalau kita masih aduh saya punya produk tapi saya tidak tahu mau kemana saya pasarkan. Ini bla 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 ataukah. Dan ini harus ada mental yang kuat. Mentalnya gitu yang paling. Harus berani untuk ditolak. Iya. Baru satu kali ditolak langsung ciut nyalinya. Ataupun kita ikut event terus seumpama pertama kali, ya kan? Sudah. Saya pernah ikut tapi begini. Nah itu. Berarti yang perlu dibangun awal ini untuk membuka usaha itu adalah mental suksesnya itu ya. Jangan selalu mental yang belum jualan sudah menganggap wah rugi gitu ya. Jadi tidak berani bertarung di lapangan. Kalau prinsip saya begini, mungkin nggak di tempat yang ini, mungkin tempat lain ada. Begitu saja. Iya. Jadi kalau misalnya mengikuti suatu event itu sendiri, ya artinya memang tetap ada hitungannya ya. Pasti. Tapi paling tidak keberanian itu yang membuat kita untuk berani masuk ke dalam event itu meskipun membayar begitu. Nah ini kalau sistem semacam perputaran modalnya ini seperti apa? Kalau biasanya usaha-usaha bakso kan paling tidak ada semacam pengeluaran untuk biaya produksinya ya. Kemudian untuk menghitung keuntungan, itu seperti apa? Supaya tetap ini kan banyak orang yang biasa jualan gitu tapi tidak ditahu yang mana ini untuk modal, yang mana untuk dipakai, kan biasa bercampur keuangannya itu. Memang. Kalau kita seperti apa pengelolaan manajemen? Saya pun sama. Oh sama. Tapi intinya itu yang penting bisa bisa yang ada semacam saldo ya, yang ini untuk modal gitu kan. Ada kelebihan itu ya memang anak-anak sudah pada menikah, tinggal saya numpang makan di situ. Ya kan, selain daripada bayar PAM ya kan sama listrik. Pasti ya masih tertutup ya. Iya, cuma memang terganggu dengan ini kebutuhan sendiri kan. Iya. Tapi sejauh ini memang omsetnya meningkat terus. Alhamdulillah. Ceritanya baru kemarin selama ikut event baru kemarin saja yang agak song, tapi kan ada masalah. Iya. Masa mau untung terus? Iya. Jadi ada kalanya kita dapat untung, ada kalanya kita rugi. Seperti itulah tantangan berbisnis berusaha. Jadi dan saya bersyukurnya juga di sini, alhamdulillah berkat kuliner ini. Dulu saya di Kria bukan main, lumayan penghasilan, tapi
Enggak tahu kurang bagaimana. Di kuliner ini cuma berapa tahun berjalan, alhamdulillah bisa melakukan ibadah umroh. Masya Allah. Dari hasil dari kuliner ini. Berkah berarti ya. Iya. Berkah karena makanan. Karena makanan. Iya, kita kasih makan orang lapar. Kasih makan orang lapar. Apalagi dengan harga yang terjangkau ya. Iya. Sama dengan bisnis saya Bu, air minum gitu. Iya. Kasih minum orang. Tapi yang Iya. ininya juga kadang kalau di bidang makanan itu di kuliner itu kadang ada rasa ingin berbagi. Oh, itu Iya. dia seninya Seninya itu. seninya karena makanan. Iya. Iya. Jadi apa misalnya seumpama porsinya sekian Iya. ya kan. Tapi karena ada Sudah perasaan banyak. apalagi kalau langganan ya. Iya. Langganan. Itu bikin menarik bagi Tambah-tambah mereka sambal iya. dulu. Bikin menarik sama anak kampus begitu. Oh iya. Iya. Nah itu biasanya jualannya itu per porsinya berapa sih? 10 ribuan, 10 ribuan 10 sampai ya. 15. Iya, Iya. terjangkau lah ya. Sangat terjangkau karena kan kami masuk di kampus, lebih dominan masuk kampus. Iya. Jadi kita pergi harga anak kampus, anak perkuliahan. Oke. Baik Bu, kita masih banyak hal yang nanti kita ingin pertanyakan terkait dengan kisahnya Ibu dalam mengelola usahanya ini. Iya. Kita dengarkan dulu pesan berikut ini. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami. Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak. Oke bang, ini kita cek dulu ya. Aku americano 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya. Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi. Ngapa Win? Belum siap ngitungnya? Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya. Mak,
Ngitung segitu aja nggak bisa. Bukannya nggak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya. Alah, alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir. Punania tu maranu ranu tu jimminyawana inake minne bunga-bunga lalang nyawaku siorokna mata Allah corangan lalang pak mai landri ranuku sile porang maki andi lalang surah serejiku kalau kau te aku landri rinake rikalabi nita sayang si si jaminan sahabat langit na buta ajari sa'i Alhamdulillah karaeng nilupaikan roangku kale pajanjingku rikalena si katutu sayang ki jaga tingku hatimu barang tunggal pakai kipa apa sisa corangan lalang pak mani landri ranuku sile porang maki andi lalang surah serejiku Afrikau te aku landre rinake rigalabi sahabat langit na buta ajari sa'i Alhamdulillah karaeng nirupaikan rohku kale banjanjingku rikalena si katutu kisah jaga tingku atinu barang tongalo pakai kipa masih sana si katutu kisah ki jaga tingku atinu barang tongalo pakai kipa masih sana. Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, tentunya masih bersama di Teras UMKM. Tentunya masih bersama Bu Dharma ya, the owner dari dua putri. Oke. Nah mungkin sejauh ini perjalanan usahanya ini sudah masuk ke tahun keberapa nih? Dari tahun 2000. Tahun pandemi 2020 ya, berarti sudah kurang lebih 6 tahun ya. Apa nih yang bisa kita dapatkan setelah
membuka usaha ini, selain tadi umroh itu apa yang menjadi harapan nanti ke depan ini supaya lebih banyak lagi berkembang lagi usahanya? Ya. Harapannya ke depan punya bisa buka tempat sendiri. Iya. Jadi memang tantangannya itu ya secara bertahap mengupayakan bisnis ini tetap berjalan ya. Iya. Oke. Dan terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan ke pendengar kita terkait dengan bagaimana sih? Saya juga luruskan di sini. Saya bukan jalan sendiri, tapi saya juga ada anggota ya. Jadi ya. Ada yang produksi di rumah, tapi semua masih proses saya ya. Iya. Karena proses semuanya. Tapi kalau dari sisi produksi itu resepnya tetap dari kita ya. Tetap. Cuma dalam proses pengerjaannya. Pengerjaannya saja. Oh, jadi giling sendiri baksonya. Iya. Oh, lebih puas karena lebih lihat tahu apa yang ini. Berarti sudah ada pabrik dagingnya di rumah ya? Belum ada itu. Belum ada. Oh, berarti tetap pabriknya di pasar. Pabriknya di tempat langganan, tapi prosesnya saya lihat saya ke ini ya. Lihat prosesnya. Okay. Beda kan dengan yang sudah jadi ya. Iya. Baik, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan ke pendengar kita yang mungkin tengah juga lagi menjalani proses awal untuk memulai bisnis itu sendiri, Bu. Apa yang bisa dikasih motivasi untuk pendengar kita yang lain? Iya, kalau dari saya sendiri ya, harus berani ya. Keberanian. Ya, semangat. Jangan kita alhamdulillah sampai kapan kita harus terus didampingi dan di sama pemerintah ya. Jangan mau difasilitasi terus. Ceritanya kan. Misalnya kita berusaha untuk bisa dengan kata lain menjemput bola sendiri lah misalnya. Jangan menunggu untuk selalu menunggu. Jangan selalu minta disuap terus. Tapi harus mampu berdiri sendiri ya untuk mengupayakan berani. Oke, baik. Terima kasih Bu Dharma atas waktunya di acara Teras UMKM ini, sangat menginspirasi kita bahwa untuk melakukan sebuah usaha itu memang banyak tantangannya, tetapi itu lagi tadi berangkat dari motivasi dan keberanian ya. Iya. Terima kasih atas waktunya. Mental yang kuat, mental baja. Mental baja. Iya, baik, terima kasih Bu Dharma atas waktunya. Oke, sama-sama. Semoga ini bisa menginspirasi bagi pelaku-pelaku UMKM yang sementara berjuang juga untuk memajukan usahanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soali tama pompali rapangi tandro tani kambei longku parampe pangakinku tani itu talasaku tak kabilangan nurungan rimate leya ni tatuana tapat dongkong lisungguan ko di pahing kasihan nang angayan taningai empo salasa sarengku kodong sitindriang sayan ranu sungguh aji nule bangang kalumanya nganu puji